dimanapun berada. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di program Naikol malam hari ini. Saya Pendeta Salmon Raes Radalabi, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Harapan di Surabaya, hendak menyapa saudara lewat pemberitaan firman Tuhan di malam hari ini. Dengan harapan lewat perenungan firman di malam ini, sekalian kita yang menikmatinya semakin diberikan kekuatan dan juga semangat untuk tetap dapat menapaki kehidupan di tengah tantangan pergumulan seperti apapun yang kita hadapi. Mari saudaraku, kita awali perenungan di malam ini lewat doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur ketika di malam yang penuh sukacita ini Engkau kembali pertemukan kami, saudara bersaudara, sebagai keluarga Allah di persekutuan jemaat GPIB yang ada di berbagai tempat. Berkenan kami yang datang membawa kesediaan untuk menerima firman-Mu, Engkau urapi sekalian kami, agar dalam urapan Sang Tuhan, firman yang disampaikan kepada kami semakin meneguhkan iman kami, dan kami pun semakin mantap dalam langkah karya bakti diri kami demi untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya, demi Yesus Kristus yang adalah firman itu sendiri. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di program Naikol malam hari ini dapat kita baca dari kitab 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 10. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian: dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudaraku, tema renungan kita di program Naikol malam hari ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat: kasih karunia-Nya menopang kita. Saudaraku, mengawali renungan kita di malam ini, saya hendak memperdengarkan sebuah lagu, di mana lagu ini liriknya saya sendiri yang membuatnya. Saya mencoba untuk mengungkapkan atau menceritakan sebuah fenomena hidup yang dijalani atau diperankan oleh manusia, termasuk saya dan Bapak Ibu, bahwa hidup kita tidak pernah lepas dari tantangan dan pergumulan. Maka adalah lebih baik kita serahkan hidup kita ke dalam kuasa tangan Tuhan. Karena ketika kita ada dalam kuasa Allah, tentu di sana kita selalu mendapatkan kekuatan, juga semangat untuk tetap fight, untuk bisa eksis dari waktu ke waktu, kendati pun tantangan pergumulan kita hadapi. Lagunya demikian, saudaraku.
menyusuri hidup ini. Kisah banyak terjadi, silih berganti menerpa diri. Kadang aku tersenyum, kadang pula bersedih. Kini aku sadari hidup dalam kuasa-Mu. Sungguh aku bersyukur mengimani Engkau, Yesus. Janji penyertaan-Mu dalam hidupku indah pada waktunya. Angan dan citaku ada dalam restu-Mu. Kini aku sadari hidup dalam kuasa-Mu. Oh Tuhan, kini ku bentangkan doa dan pujianku dalam nama-Mu, Juru Selamatku. Oh Tuhan, terima syukurku sebab bimbangku telah lepas karena hadir-Mu selalu memberkatiku. Jemaat yang diberkati Tuhan, sejenak kita merenungkan apa lirik dari lagu yang sudah kita dengarkan. Bagaimana kita melihat fenomena hidup yang saudara dan saya lakoni. Bahwa saudaraku, sadarilah, apapun yang ada pada kita, dalam kekuatan intelektual, dalam kekuatan sosial, dalam kekuatan finansial, dalam kekuatan fisik, menjadi orang yang terhormat, orang yang terkenal, orang yang diandalkan dan dibanggakan. Satu hal yang perlu kita pahami di konteks ini, bahwa kita tidak mengalami yang namanya tantangan atau pergumulan. Mengapa demikian, saudara? Karena konteks kehidupan kita adalah fana, bukan baka. Sehingga dalam keadaan yang fana ini, kita tidak akan pernah memiliki yang namanya kesempurnaan. Ada saja kemudian yang dijadikan alasan bagi Allah untuk mengkondisikan kita bahwa kita ini adalah ciptaan, bukan Sang Pencipta. Tujuannya adalah supaya kita selalu mau menyembah Allah. Kita mau selalu mengandalkan Allah dalam kehidupan kita. Sebab dengan kita menyembah dan mengandalkan Allah, kita jauh dari sombong, kita jauh dari tinggi hati, kita jauh dari keserakahan, kita jauh dari hal-hal yang licik dan picik.
Ini yang mau disampaikan juga oleh Paulus, saudaraku, kepada saya dan Bapak Ibu tentunya. Bagaimana Paulus dengan begitu kuat memohon kepada Allah supaya Allah lepaskan dia dari berbagai macam kelemahan yang membuat dia tidak berdaya, bahkan mungkin terpuruk. Tetapi di sini saudaraku, dari apa yang kita baca di bacaan kita tadi, Allah katakan kepada Paulus, adalah lebih baik engkau ada dalam kelemahan itu, supaya di situlah aku bisa nyatakan kuasaku, dan di situ pula lah engkau bisa menyatakan kehadiranmu sebagai yang menyembah Allah. Supaya saudaraku, dalam konteks di mana Paulus bergumul dan Allah hadir memberikan kekuatan semangat kepadanya, terbangun hubungan yang dinamis, terbangun hubungan yang akrab, hubungan yang harmonis antara Allah dengan manusia, yang tentunya suasana ini menggambarkan bahwa kehidupan manusia dengan Allah adalah kehidupan yang selalu terjalin dalam kekuatan tali cinta kasih yang tulus, yang ikhlas, yang jujur, tanpa pamrih. Saya pikir saudaraku, ini baik sekali untuk kita renungkan. Apalagi di masa-masa di mana kita mengalami begitu banyak hal yang membuat kita terkadang tidak mampu untuk menapaki kehidupan, yang membuat kita terkadang begitu lemah dan tidak berdaya. Bukan saja oleh karena peristiwa corona yang sedang mewabah saat ini, tapi juga masalah-masalah sosial kemasyarakatan, masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah politik, bahkan dalam hubungan pertemanan, baik di kantor, di tengah masyarakat, juga dalam hubungan kekeluargaan. Sering sekali kita ada dalam situasi di mana kita bertikai, yang membuat keadaan ini menjadikan kita sulit untuk fight, untuk eksis, menunjukkan kualitas diri kita, baik secara intelektual maupun spiritual. Mari kita lihat konteks ini saudaraku, sebagai sarana di mana kembali kita membangun kekuatan iman kita untuk menyembah Allah, supaya Allah yang kita sembah datang dan memberikan semangat kepada kita untuk tidak lemah di dalam menghadapi kehidupan yang penuh tantangan dan pergumulan ini. Mungkin inilah juga alasan saudaraku, mengapa orang pintar berkata hidup ini identik dengan perjuangan, atau hidup ini sama dengan perjuangan. Artinya kalau kita mau hidup, kita harus tetap bisa berjuang, karena kita harus bisa menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan tentunya saudaraku, untuk bisa keluar dari semua yang terjadi ini, jangan pernah abaikan Allah dalam hidup kita, tapi sertakan Dia dalam seluruh perjuangan hidup kita. Karena hanya Allah lah yang kemudian yang bisa memampukan kita untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan, karena jujur di masa-masa sulit seperti ini, tidak sedikit manusia yang sombong di hadapan Allah, merasa mampu memanage apapun tanpa melibatkan Allah. Saya pikir ini sah-sah saja. Tapi sadarilah, sekuat apapun kita, di awal khotbah dikatakan tadi, walaupun kita pintar, kita cerdas, kita terkenal, kita kaya, kita kuat, kita berpangkat, kita punya kuasa, kita punya kedudukan, semua itu tidak bisa menjawab
untuk kita terbebas dari berbagai belenggu tekanan hidup yang menindih atau yang menerpa kita. Hanya Allah, sekali lagi, hanya Allah yang bisa melakukan itu. Itu yang mau disoroti oleh tema khotbah kita malam hari ini. Kasih karunia-Nya menopang kita, bukan harta kita, bukan pangkat kita, bukan kehormatan kita, tapi kasih karunia-Nya yang bisa menopang kita. Jadi jangan sombong dengan apa yang ada pada kita, saudaraku. Karena semua itu fana, dan yang kita butuhkan dalam hidup ini adalah sesuatu yang bakal. Tujuannya adalah supaya kita bisa sampai ke sorga. Ini saudaraku baik sekali untuk kita renungkan di masa-masa di mana kita masih sangat bergumul dengan persoalan pandemi, dengan persoalan bencana alam, dengan persoalan yang terjadi di konteks sosial, kemasyarakatan. Banyak hal yang kita gumuli. Cari Tuhan, cari Tuhan, sertakan Tuhan di dalamnya, supaya kita mampu untuk menghadapi semuanya itu. Karena dalam bersama dengan Tuhan, kita tidak akan dikalahkan. Itu firman yang berkata kepada saudara dan saya, jika kita di pihak Tuhan, siapa lawanmu? Tidak ada, saudaraku. Jadi sekali lagi, firman Tuhan di malam hari ini lewat lirik lagu di awal khotbah tadi, serahkan hidup kita ke dalam kuasa tangan Tuhan, karena Dialah jawaban terbaik dalam hidup ini untuk menuju kepada kemenangan yang kekal, yaitu kehidupan yang abadi, untuk menempati sorga yang kudus. Tuhan memberkati saudara dan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur ketika di malam ini kami diingatkan bahwa kami bukan siapa-siapa di dalam kami memprakarsai seluruh kehadiran kami sebagai manusia di dunia ini. Kami tidak dapat berdiri dengan kekuatan yang ada, mampu untuk stabil, mampu untuk eksis, hanya karena kami mengandalkan kekuatan intelektual kami, hanya karena kami mengandalkan status sosial kami. Karena semua itu Tuhan, bukan sesuatu yang bisa menjawab harapan dan keinginan kami untuk terbebas dari derita dunia ini. Karena hanya kasih Allah yang bisa membawa kami untuk bisa menikmati dan mengalahkan semua kelaliman yang ada di dunia ini. Karena itu Tuhan, kami mohon, mari Engkau berkati kami. Mari Engkau jaga hati kami, Engkau jaga jiwa kami. Engkau berkati kami agar seluruh kehidupan kami selalu kami konsentrasikan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Di masa-masa pandemi ini Tuhan, kami sangat membutuhkan Engkau. Tidak ada lagi yang bisa kami sombongkan untuk menunjukkan keakuan kami di hadapan-Mu. Kami sangat ketakutan di masa-masa ini Tuhan. Kami mohon Engkau tolong berkati kami Tuhan Yesus, agar dengan berkat-Mu itu kami selalu mampu mengatasi hal yang paling sulit pun dalam hidup ini, demi untuk kemuliaan nama-Mu. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia tercinta. Para pemimpin yang ada di pusat sampai di pelosok tanah air, jaga mereka semua Tuhan. Sinergikan mereka dalam melaksanakan tugas tanggung jawab di bumi pertiwi ini, agar segala apa yang mereka karyakan secara bersama bisa membawa anak bangsa untuk menuju cita-cita mulianya di dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, sebagaimana yang dicita-citakan di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Mari Tuhan Yesus, Engkau berkati semua anak bangsa di berbagai tempat, di kota, di desa, di pedalaman. Jaga semuanya kami Tuhan.
demi untuk kemuliaan nama-Mu. Demikian doa kami untuk gereja-gereja Tuhan di berbagai tempat di muka bumi ini. Lewat kekayaan denominasi yang ada, Tuhan tolong gereja-Mu, agar gereja Tuhan tidak hanya ada sebagai pendoa, tetapi juga kehadiran gereja-Mu selalu menjadi role model bagi yang lain untuk melihat Allah secara utuh dalam kehidupan di muka bumi ini. Sehingga gereja-Mu Tuhan selalu menjadi sarana spirit bagi seluruh manusia untuk bertelut menyembah Engkau dan mengagungkan serta mempermuliakan nama-Mu. Secara khusus gereja GPIB di berbagai tempat, Tuhan tolong berkati, baik di tingkat sinodal maupun gereja Tuhan di tingkat mupal, regio, jemaat-jemaat. Diberkati semuanya, hamba-hamba Tuhan, para pendeta, diaken, penatua, pengurus PLK, komisi, panitia-panitia yang ada di jemaat, bahkan BPPJ dan semua unsur pelayan yang lain. Tuhan tolong berkati, agar dalam kekuatan sinergi yang terus dikolaborasikan dalam pelayanan yang ada, nama Tuhan semakin diagungkan dan dipermuliakan. Mari Tuhan, Engkau berkati gereja GPIB dalam persiapan menuju persidangan sinode yang akan dilangsungkan di bulan Oktober nanti, yang juga akan dirangkaikan dengan pemilihan fungsionalis majelis sinode. Tuhan tolong campur tangan agar siapapun yang Kau tetapkan menjadi pemimpin gereja-Mu di GPIB ini, mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh melayani Engkau dengan tulus, penuh loyalitas dan dedikasi tanpa pamrih demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Allah di sorga, terus berkati kami yang berjuang untuk mengatasi persoalan pandemi ini. Para dokter, suster, jurawat yang selalu memberikan apa yang dibutuhkan pasien corona, agar lewat pengabdian mereka di bidang medis ini banyak jiwa diselamatkan, karena Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Rumah tangga mereka, keluarga mereka semua dijaga oleh Tuhan. Sehingga kami akan selalu merasakan damai sejahtera Allah dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan, berkati kami di malam ini. Dalam istirahat di malam kami, naungi kami dengan kasih sayang-Mu, agar bersama dengan Tuhan kami diantar ke hari esok, dibangunkan dari malam dengan tubuh yang penuh keberkatan, untuk kembali kami pakai mempermuliakan nama-Mu di kehidupan kami di hari esok. Tetap sehat, kuat, beriman, demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat beristirahat Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.